pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, warga Huntara asal kampung Kutereje di Kecamatan Linge, Aceh Tengah akhirnya dapat menikmati air bersih. Sementara itu, Kepala Desa diingatkan lapor persoalan masyarakat secara akurat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh ingatkan kepala desa melaporkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara akurat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah menegaskan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh sangat membutuhkan dukungan para kecil kepala desa dalam menyampaikan kondisi secara nyata masyarakat di wilayah masing-masing. Menurutnya pemerintah tidak mungkin hadir setiap saat di seluruh wilayah sehingga informasi yang akurat dari pemerintah kampung atau desa menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan. Afdal menyampaikan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat, khususnya terkait pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, serta pemenuhan kebutuhan dasar lain. Yang harus kita tahu, kami, saya, ibu, kan ini keterwakilan dari bapak-bapak untuk melayani bapak-bapak ibu semua. Nah, jadi perangkat kami yang ada. Untuk itu, seluruh data mengenai kebutuhan masyarakat, rumah tidak layak huni, serta kondisi sosial lainnya diharapkan dapat didata secara akurat dan disampaikan kepada pemerintah kota agar program pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Revitalisasi sekolah di pedalaman Aceh Utara diiringi meningkatnya kepercayaan masyarakat, ditandai lonjakan jumlah siswa baru. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana. Kabar mengembirakan datang dari SMP Negeri 4 Cotgire, Kabupaten Aceh Utara. Di tengah proses revitalisasi sekolah, jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027 justru meningkat signifikan, menandakan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan di sekolah tersebut. Kepala SMP Negeri 4 Cotgire Rizky Maulina SPD mengatakan sekolah menerima 30 siswa baru, meningkat dari 18 siswa pada tahun sebelumnya. Saat ini jumlah siswa yang
yang tercatat mencapai 75 orang dengan 2 orang siswa pindahan masih dalam proses administrasi. Bersamaan dengan itu, sekolah sedang menjalani program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 3 ruang kelas direnovasi dan progres pembangunan telah mencapai sekitar 63%. Dan di tahun ini alhamdulillah peminatnya lumayan banyak ya di kelas 7 dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 itu peminat di kelas 1 cuma 18 siswa. Tahun ini meningkat menjadi 30 siswa. Jadi jumlah siswanya di tahun ini yang tercatat di Dapodik yaitu 75 siswa. Mengingat juga ya sekolah kita saat ini lagi proses revitalisasi, rehab ruangan belajar dan penambahan gedung baru. Dan mungkin itu juga salah satu daya tarik siswa ya untuk bisa menjadi bagian dari SMP Negeri 4 Cotgiri. Jadi nanti ada warna barulah terhadap sistem pembelajaran di sekolah. Meski ruang belajar utama masih diperbaiki, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di Kompleks Masjid Gampung Alulehob. Dukungan masyarakat dan dedikasi para guru memastikan proses pendidikan tetap berjalan lancar. Revitalisasi fasilitas yang dibarengi meningkatnya jumlah siswa menjadi harapan baru bagi SMP Negeri 4 Cotgiri untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan generasi berprestasi dari wilayah pedalaman Aceh Utara. Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Losmawe, lintas 17 bergerak menuju Melabuh. Jelang Dirgahayu HUT RI ke-81, tim pasukan Paskibraka Aceh Barat memasuki karantina pemusatan latihan pemantapan bersama gabungan personel TNI Polri. Berikut laporan Arif Rizalul. Jelang HUT RI ke-81, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Aceh Barat melakukan intensif latihan bertempat di lapangan Teku Umar, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat, Dodi Bima Saputra mengatakan bahwa saat ini para pasukan Paskibraka Aceh Barat sedang menjalani masa karantina dan pelatihan intensif sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dalam pembinaan selama karantina tersebut difokuskan pada pelatihan baris berbaris, pengibaran bendera, dan juga pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, jiwa kepemimpinan, serta semangat nasionalisme para peserta. Yang menjelaskan untuk formasi 17, 8 hingga formasi 45 terdiri atas 17 orang sebagai pengawal atau pemandu, 8 orang sebagai pasukan inti, pembawa dan pengibar bendera, serta 45 orang sebagai pasukan pendukung. Formasi ini menjadi simbol penghormatan terhadap momen bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diperingati pada setiap tanggal 17 Agustus. Melalui pelatihan yang sedang berlangsung, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap seluruh anggota Paskibraka dapat tampil maksimal pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia serta menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan bela negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Personel Satpol PP Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban dan patroli rutin pada gepeng yang berkeliaran di seputaran kota Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat terus mengintensifkan penertiban terhadap gelandang dan pengemis atau gepeng. Sejak Januari hingga Juli 2026, sekitar 50 orang telah diamankan dengan mayoritas merupakan pendatang dari luar daerah yang menggunakan berbagai modus baru untuk memperoleh belas kasihan masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan WH Aceh Barat, Arsil, mengatakan dalam 1 bulan terakhir, pihaknya telah menertibkan 21 orang gepeng yang beroperasi di sejumlah titik keramaian di kota Melabuh. Iya, semenjak kita lakukan sweeping ini tidak hanya orang tuh merubah tampilan sebenarnya. Merubah tampilan yang dulunya agak compang-camping sekarang udah agak rapi, pura-pura. Yang dulunya pakai kotak sekarang cukup dengan kresek aja seolah-olah orang pergi belanja.
Kemudian anak-anak yang nggak terurus rasanya muka kasihan sekarang belum berubah dengan pakai anak sekolah. Ini modus sebenarnya ini. Jadi bagaimanapun cara kita, maka orang tuh bertambah akalnya juga. Yang penting dia dapatkan uang dari pemberian-pemberian orang. Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah untuk menekan keberadaan gepeng melalui sinergi dengan berbagai pihak. Selain melakukan penertiban rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk proses pemulangan para gepeng ke daerah asalnya. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memperketat patroli dan penertiban guna menjaga ketertiban umum serta mencegah eksploitasi terhadap anak-anak maupun kelompok rentan. Reporter RRI Melabo Ira Hamsyah melaporkan. Personel Satgas TMMD ke-129 Kodim 0107 Aceh Selatan melaksanakan program berbagai kegiatan TNI Manunggal membangun desa bertempat di Desa Kemumu Seberang. Di Kemumu Seberang maksud kami Kecamatan Labuhan Haji Timur. Berikut kembali dilaporkan Arif Rizalul. Kodim 0107 Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-129. Kegiatan tersebut bertempat di Desa Kemumu Seberang, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Komandan TMMD reguler ke-129 Kodim 0107 Kabupaten Aceh Selatan, Letkol Infantri Andrino DN Lubis mengatakan bahwa berbagai kendala yang ditemui di lapangan menjadi motivasi bagi personil Satgas untuk terus memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan TNI Manunggal Membangun Desa. Salah satu kegiatan TMMD tersebut yaitu pembukaan badan jalan sepanjang 1,5 km dan juga melakukan pembangunan aliran selokan untuk memperlancar saluran air di desa tersebut. Dengan program TMMD tersebut diharapkan dapat menjadi pembangunan infrastruktur dan juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Warga Huntara asal Kampung Kutereje di Kecamatan Linge, Aceh Tengah akhirnya dapat menikmati air bersih dan fasilitas ini dibangun melalui bantuan BNPB dalam mendukung proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi. Penantian warga Kampung Kutereje, Kecamatan Linge, Aceh Tengah untuk mendapatkan akses air bersih akhirnya terwujud setelah terdampak bencana hidrometeorologi dan kini tinggal di hunian sementara Huntara, Kampung Delung Skinal, masyarakat mulai menikmati aliran air bersih. Sarana air bersih tersebut dibangun pemerintah melalui dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Fasilitas yang disediakan meliputi jaringan perpipaan, instalasi air, dan bangunan pendukung yang kini telah selesai dikerjakan. Pembangunan fasilitas itu juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong, sehingga proses penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik. Reje atau Kepala Kampung Kutereje, Hamdan, menyampaikan rasa syukur mendalam dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu menghadirkan sarana air bersih bagi warga di Huntara. Kami Reje Kampung Kutereje mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kaban BNPB Pusat, Bapak Bupati Aceh Tengah, dan Bapak Kalak Aceh Tengah telah membantukan kami. Sarana SAB air bersih untuk Huntara Kampung Kutereje telah terpenuhi pada hari ini, telah terrealisasi, telah terpenuhi, air sudah masuk. Hamdan menambahkan ketersediaan air bersih sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus menjadi harapan baru bagi masyarakat yang tengah bangkit dari dampak bencana. Program ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan dengan fasilitas yang kini berfungsi. Masyarakat di Huntara diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang.
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sabang melakukan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi terhadap kapal feri serta kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh armada penyeberangan memenuhi standar kesehatan dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Informasi selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria. Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang melakukan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi terhadap kapal feri dan kapal cepat di Pelabuhan Balohan Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh armada penyeberangan memenuhi standar kesehatan sehingga aman dan nyaman digunakan masyarakat. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sabang melalui Kepala Wilayah Kerja Balohan sekaligus Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Resiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang, Ali Imron SKM MKM mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai pengawasan rutin terhadap kapal yang masa berlaku dokumen kesehatan sanitasinya akan segera berakhir. Selain itu, pengawasan juga dilakukan setelah meningkatnya aktivitas penumpang pada masa libur guna mengantisipasi munculnya faktor resiko kesehatan di atas kapal. Memastikan bahwasannya alat angkut dengan masa aktif dokumen kesehatan yang akan mati atau dalam waktu 3 bulan lagi akan mati, itu masih sesuai kondisi antara alat angkut dengan dokumen kesehatannya. Pasca liburan kemarin, itu kan ramai ya, jadi faktor risiko kesehatannya tuh biasanya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan yang hari-hari biasa seperti ini, sehingga perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi kapal dalam keadaan sehat. Kapten Kapal Ekspres Bahari 2F Halim Haulusi mengatakan kebersihan kapal telah menjadi bagian dari standar operasional yang diterapkan sebelum kapal berangkat maupun setelah tiba di pelabuhan. Seluruh awak kapal juga secara rutin memantau kebersihan, perlengkapan, dan fasilitas penunjang agar pelayanan kepada penumpang tetap optimal. Sudah ada SOP-nya, baik itu kapal mau berangkat, kapal tiba, kita sudah punya standar bahwa kebersihan itu ya sangat diutamakan karena kita passenger ya. Kita bukan pada saat pemeriksaan aja kita siap, bahwa setiap saat itu kapal berangkat dan itu kita monitor. Jadi insya Allah selama ini kita tetap konsisten dalam pelayanan, ya terutama kebersihan terus sanitasinya. Sementara itu, Kepala PT Sakti Inti Makmur Cabang Sabang Rudi mengungkapkan perusahaan secara rutin melakukan perawatan terhadap armada kapal cepat melalui pembersihan harian, pembersihan menyeluruh setiap pekan, hingga pemeriksaan berkala terhadap perlengkapan keselamatan. Pengawasan internal juga dilakukan untuk memastikan tidak ada faktor yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang selama pelayaran. Pengawasannya biasa dilakukan oleh sama staf marketing ya. Contohnya kebersihan obat P3K, kemudian alat pembasmi vektor, kecoa sama tikus. Kita kalau tikus itu nggak ada. Kita bahaya, kita menghindari juga laporan masyarakat di media sosial. Selama ini kan rutin nih, per 2 bulan sekali kita kirim obat, kita taruh obat. Melalui sinergi antara Balai Kekarantinaan Kesehatan, operator kapal, dan seluruh awak kapal, standar kebersihan dan sanitasi transportasi laut di Sabang diharapkan terus terjaga. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh penumpang. Diah Novitaria melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.